kita bisa mensimulasikan tentang bagaimana kalibrasi arah kiblat dengan alat mizwala. Mizwala itu artinya apa namanya? Ini mizwala. Ini adalah alat mizwala. Mizwala syamsiyah itu adalah tongkat yang dengan bayangan matahari itu ditentukan waktu dan lokasi suatu tempat. Sekarang cara praktisnya ini cuma kita 2 kali geser saja. Yang pertama, caranya itu setelah kita masukin rumus lintang dan bujur Mekah, kemudian lintang daerah, nanti ketika ada bayang-bayang matahari, semisal matahari dari sana, maka bayangannya akan timbul ke sini. Kita lihat datanya, semisal data apa namanya azimut matahari itu 210 ya 210, maka bayang-bayang ini tetap benangnya, akan tetapi angka 210 itu kita geser 210. Nah, ini semisal ada bayang-bayang, maka bayang-bayangnya ini mengarah ke 210 ini adalah apa namanya azimut matahari tersebut. Nah, kemudian arah kiblat kota Semarang semisal berapa? 294,5 derajat. Dari sini kita ubah ke arah 295. Ini 285, kemudian di sini 290, ini 295, di sini 294,5 derajat. Maka itulah arah kiblatnya. Dan ini kita tarik lurus ke sana, tarik. Nah, dari sini sampai arah sana itu adalah arah kiblatnya. Cukup 2 kali geser. Oke, jadi bisa diulang. Yang pertama, kita ulang. Ini ada bayang-bayang. Bayang-bayang itu tadi kita hitung sebelumnya itu azimut mataharinya. Setelah azimutnya ketemu, langsung kita berapa nilainya 290. Arahkan ini 290. Kemudian yang ini langsung kita arahkan ke azimut kiblat 294,5 derajat. Itulah arah kiblat kita. Ini praktis. Ya, sampai sini cukup sudah. Untuk dengan mizwala. Akan tetapi catatannya ya apa namanya sebelumnya kita ditugasi untuk menghitung azimut kiblat, azimut matahari, kemudian data-data yang diperlukan, lintang tempat, kemudian lintang tempat kita, kemudian lintang kota Mekah, begitu juga dengan bujurnya disertai juga dengan deklinasinya. Nah, setelah data-data kita hitung dengan kalkulator saintifik, jadi rumusnya sin kostan itu baru kita aplikasikan dengan alat yang sederhana ini. Nah, ini bisa. Ini satu alat. Kemudian ada alat yang lain bisa, yang ini cukup mudah. Ini lebih mudah lagi. Jadi untuk Pulau Jawa, arah kiblatnya adalah mengarahkan jarum yang berwarna hijau ini ke angka 70. Nah, jadi ini ada angka, ada apa namanya itu kompas. Ada 2 jarum. Ada jarum yang tetap, ada jarum yang bisa bergerak seperti itu. Jarum yang bergerak yang ujungnya ada hijau itu diarahkan ke angka 70 untuk Pulau Jawa. Ini skalanya bukan 360 derajat, tapi skalanya pakai gon sehingga 400 angka maksimalnya, bukan 360. Pakainya gon. Nah, angka 70 ketemu di sana 70. Nah, ini antara 60 dan 80 itu adalah 70. Setelah kita arahkan ke 70, maka arah kiblatnya adalah arah tanda panah putih itu tersebut. Tanda putih yang menuju ke sana itu adalah arah kiblatnya. Nah, ini sederhana sekali. Cukup kalau di Kalimantan 80, geser lagi 80. Nah, kayak gitu. Jadi kemana kita berada, semisal di Cina atau berapa, tinggal datanya berapa Cina itu diarahkan sekali, inilah kiblatnya langsung ketemu seperti itu. Nah, ini harganya juga murah. Nah, ini ada tasbihnya juga. Untuk berzikir seperti itu ada tasbihnya. Yang made in Jepang seperti itu. Kemudian ini ada arah kompas yang praktis. Cara penggunaannya kita lihat di sini arah kiblat semisal kota Semarang contohnya di Jawa Tengah. Mana Jawa Tengah nih? Nah, ini ada Jawa Tengah, Semarang 293,5 ya, 293,5. Data ini belum dihitung berdasarkan variasi magnetiknya. Jadi ini sudah, kalau Semarang 294, tapi ini 29,5. Itu sudah mempertimbangkan perhitungan variasi magnetik. Nah, jadi ini caranya bagaimana? Arah utara ini
ini disesuaikan dengan arahnya ini. Jadi ini diarahkan ke 0 derajat. Tanda panah merah itu arahkan ke 0 derajat. Nah, sudah 0 derajat. Kemudian benang ini diarahkan ke tadi 293. Nah, 293. 290, 293,5. Nah, kurang lebih seperti itu kiblatnya. Nah, itu adalah arah kiblatnya. Dari titik ini sampai ke benang tersebut, itulah arah kiblatnya. Cukup sederhana seperti itu. Jadi kalau kita ke Jakarta, datanya berapa, ini cukup bisa untuk kiblat se-Indonesia. Nah, seperti itu. Jadi mudah, praktis. Dan ini bisa dijadikan pedoman untuk kiblat di rumah masing-masing seperti itu. Barangkali itu yang bisa dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Intinya upaya kita untuk berusaha menghadap ke arah kiblat itu adalah suatu kewajiban. Tapi jangan dibebankan. Kalau misal tidak mampu, semampunya saja. Misal ada yang berbeda, jangan mudah menyalahkan orang lain. Sebab orang yang kita salahkan boleh jadi dia mengikuti pendapat ulama yang lain. Yang masing-masing itu yang namanya ulama bisa benar, bisa salah. Bisa jadi kita yang salah, orang yang benar, atau kita yang benar, orang yang salah. Kalau semisal salah, ijtihad itu dimaafkan dan itu diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian yang bisa dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Matur Nuwun udah nonton. Jangan lupa di subscribe ya. Sampai jumpa.